Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengobrol dengan kakak. Dan mungkin ini hanya sekedar obrolan santai saja. Dan jika ada pertanyaan kakak yang gak enak atau apa, kamu bisa lewat ya. Nah, gimana hubungan kamu sama teman-teman kamu di kelas sekarang? Aku kalau di kelas sekarang itu mungkin ada beberapa orang yang dekat yang sering bareng-bareng juga, dan pastinya di kelas itu banyak ya, cuma kadang mungkin ada salah satu orang atau beberapa orang yang kadang menurut aku, penglihatan aku tuh kayak yang kenapa ya orang ini tuh kayak gini, sini tuh kayak gini gitu. Semenjak kapan itu kamu mulai ngerasa seperti itu? Aku sih ngerasanya waktu awal-awal masih, apalagi waktu masuk sekolah masih kayak bareng-bareng terus gitu kan. Cuma waktu pertengahan semester, di pertengahan semester ini kerasa kayak kenapa ya orang ini jadi jauh dari aku, apa ya, kenapa ya dengan jadi aku gitu. Menurut kamu nih, kenapa mereka bisa menjauh atau bisa seperti itu? Kalau aku ngerasanya, dan aku juga mungkin tahu dari teman-teman aku yang lain yang sempat dengar juga, katanya karena mungkin guru itu lebih selalu mendukung aku karena aku dengan aktif organisasi, di organisasi selalu aku, terus di kelas juga mungkin selalu aku, jadi ngerasanya guru itu terlalu personal ke diri aku. Kayak gimana contohnya? Contohnya kayak misalnya ada tugas apapun itu pasti nunjuknya ke aku lagi, dan aku pun kadang nilai tinggi itu disangkanya karena dia mah karena dekat sama guru jadi dia tuh dikasih nilainya tinggi gitu. Jadi aku tuh merasa selalu salah kayaknya aku untuk berprestasi itu karena aku selalu dianggap kayak gini gitu. Gimana perasaan kamu saat mereka memperlakukan kamu seperti itu? Jujur aku kayak sakit banget ya, sakit hati banget karena aku mikirnya tadinya ingin berprestasi, ini tidak ada niat untuk bersaing, tapi kenapa ya aku tuh jadi dianggap kayak si pintar yang sombong gitu, padahal aku tuh sering banget gitu kalau misalnya ada tugas juga ngajak bareng-bareng, kerja kelompok juga aku kadang nggak ngerjain aku sendiri, aku juga ngajak dia teman-teman tuh kita ngerjain bareng-bareng aja gitu. Tapi pandangan mereka tuh beda karena udah ada sisi negatif itunya gitu. Terus apa yang biasanya kamu rasakan atau kamu lakukan saat dijauhi oleh teman-teman kamu? Kalau aku sendiri suka jadi berpikir ya, suka jadi bingung karena jujur itu tuh jadi overthinking ke aku gitu. Karena aku tuh selalu mikir salahnya aku tuh di mana sih? Karena aku niatnya berprestasi kok jadi malah dianggap sama teman-teman tuh untuk bersaing, padahal aku nggak ada niatan ke situ. Dan aku juga kadang mungkin bilang ke gurunya agar kayak jangan terlalu menunjukkan kalau misalnya ke aku terus, dan kalau misalnya ditunjuknya aku mungkin aku kayak boleh gak ke sini dulu aja, jadi aku lebih ke lempar lagi juga biar tidak terlalu menunjukkan personal ke diri aku. Kalau kamu cerita nih atau kamu terbuka ke orang-orang sekitar kamu, paling ke siapa kamu cerita gitu? Aku paling mungkin seringnya ke orang tua ya, terutama ke ibu. Apalagi kayak aku tuh sebenarnya orangnya kan gak bisa cerita, maksudnya kayak seringnya mungkin dipendam, tapi kalau ke ibu mungkin sedikit-sedikit pernah, tapi tidak terbuka itu. Apalagi kalau misalnya ke teman-teman, ke ibu aja aku tidak terbuka itu, apalagi ke teman-teman, jadi agak susah gitu untuk menceritakan hal itu. Mungkin kamu kurang dari komunikasi ya bersama teman-teman. Coba harapan kamu di situasi seperti ini pengen berubah seperti apa, atau pengen menjadi kayak gimana dalam situasi kamu saat ini gitu? Jujur aku tuh ingin berubah dari segi relationshipnya ya, pertemanannya karena dari aku sendiri gitu, dari pertemanannya kan itu toksik menurut aku kayak gitu kan. Jadi gimana caranya aku tuh harapannya bisa berjuang bareng-bareng, berprestasi bareng-bareng, dan aku pun yang tadi aku udah sampaikan kalau gurunya mungkin dia tidak selalu menunjukkan personal itu, jangan apa-apa ke aku lagi, walaupun misalnya aku ada di organisasi atau mungkin di struktur kelas yang penting, tapi usahain kalau misalnya hal yang tidak terlalu penting, hal itu harus aku mending ke orang lain aja. Jadi
menurut aku kalau misalnya disimpulkan ya, mungkin ini intinya di komunikasi sih ya. Sebagaimanapun kita berprasangka ke orang atau orang lain berprasangka kepada kita, itu mungkin harus dibutuhkannya komunikasi, maupun itu kamu terbuka ke mereka akan, jadi kamu bisa memulai terbuka ke mereka, mungkin mereka akan lebih terbuka juga kepada kamu gitu kan ya. Apalagi usia anak SMA mungkin bisa melihat dilihat dari teman dekatnya siapanya gitu ya. Jadi kita harus mencari teman dekat, membuka komunikasi kita, terbuka kepada teman kita, mungkin kayak seperti itu ya. Kamu kurang dari komunikasi sepertinya. Nah, menurut kamu sekolah bisa bantu lewat dengan cara apa sih, dengan situasi kamu seperti ini, dengan perasaan kamu seperti ini? Oke. Nah, menurut aku tuh kayak ngobrol kayak gini tuh di sekolah tuh sebenarnya dibutuhin ya, karena kita nggak tahu orang-orang tuh seperti apa. Kadang dari sifat yang mungkin diam terus di kelas, terus kayak tidak menunjukkan ekspresi dia tuh kayak gimana tuh, itu tuh harus dipertanyakan juga, karena dari segi itu tuh kita tahu oh dia tuh lagi kayak gini, dia lagi nggak baik. Jadi guru ataupun pihak sekolah tuh tahu harus berpihak kayak gimana. Jadi jangan apa-apa tuh berpihak sendiri gitu, mengambil keputusan sendiri. Kata aku kayak gitu. Mungkin ya kalau menurut kakak ini kamu gak salah dengan prestasi kamu, justru kamu luar biasa. Tanpa memang kita perlu belajar menyeimbangi antara kepercayaan dari guru dan hubungan sosial dengan teman-teman luar biasa kita. Mungkin banyak prasangka mereka yang membuat kamu berasa sendiri atau situasi yang seperti ini gitu ya. Nah, untuk menyeimbangkannya, kamu antara kepercayaan dari guru dan hubungan sosial dengan teman itu ya, kamu lebih terbuka kepada teman. Yang tadi kata kakak itu komunikasi sangat dibutuhkan ya, dengan maupun kita dengan orang tua, dengan teman kita, ataupun dengan orang lain, itu sangat diperlukan gitu. Ya mungkin dari sekarang juga aku tuh jadi lebih terbuka mungkin ya. Jadi dengan cerita kayak gini aku lebih keluar, lebih aku tuh mendapatkan solusi yang tadi bilang, karena misalnya aku tuh nggak sendiri nih di sini gitu kan. Terus aku tuh kayak mungkin lebih jadi mencari cara yang baik untuk lebih cara untuk menyeimbangkan jelas sama teman-teman gitu. Mungkin ya. Nah, mungkin nanti kakak bantu sedikit demi sedikit ya dengan mengadakan edukasi bagaimana cara pertemanan nanti di sekolah kamu bersama teman-teman kakak. Mungkin dengan adanya edukasi seperti itu bisa kalian saling memahami juga perasaan antara teman kalian seperti apa. Betul Kak, karena menurut aku ya di era sekarang itu sangat dibutuhkan, apalagi yang aku ketahui gitu gini, anak-anak zaman sekarang itu kadang tidak terlalu akrab atau mungkin tidak terlalu terbuka dengan orang tua. Pasti apa-apa ke teman, ke sebaya, atau mungkin yang enak dicerita. Karena kebanyakan mungkin ya orang tua kan kadang yang suka memihak atau kayak gimana. Jadi kita tuh tidak sesuai, kayak oh yaudah mending dipendam aja daripada cerita tapi dipihak gitu kan. Iya, memang dari usia kamu sekarang di usia SMA itu kita lebih menuruti apa kata teman kita daripada apa kata orang tua kita sendiri. Memang seperti itu. Mungkin emang masa-masa pertumbuhan seperti itu dan mungkin butuh pengertian lebih dalam lagi. Nah, sekarang setelah kita ngobrol nih ya, boleh gak kakak tanya apa yang kamu sadari tentang dirimu dan situasi seperti ini? Oke. Yang aku sadari mungkin sampai saat ini setelah cerita, setelah berkeluh kesah gitu kan, ternyata untuk terlalu ambis itu tidak baik juga, karena kita nggak tahu pandangan orang lain kayak gimana. Mungkin orang lain berpandang kayak oh iya dia pintar, ada juga ya kayak apa sih dia tuh sombong, terus jadi kayak guru tuh sama dia terus atau gimana. Nah, aku tuh jadi berpikir kayak oh lebih baik kayak kita biasa aja, bukan biasa aja ya, kita menyetarakan aja, tapi kita juga ada di sisi dimana mengeluarkan prestasi kita yang harus kita tunjukkan. Mungkin dari aku kayak gitu sih, dan aku lebih paham kalau sekarang tuh kalau aku tuh nggak sendiri loh di sini gitu. Jadi banyak juga yang sayang, tapi bagaimana kita menyeimbangkan antara aku dan yang lainnya gitu.
Jadi kita harus butuh perasaan saling memahami. Nah, kalau kamu bisa kasih pesan untuk dirimu sendiri sekarang, apa yang ingin kamu katakan? Lebih bisa memahami orang lain tapi tidak menjadi people pleaser. Terus kayak lebih cinta sama diri sendiri, terus sayang sama diri sendiri, lebih paham sama diri sendiri, tapi tidak tidak lupa untuk memahami orang lain juga gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Dan aku tuh selalu berpikir mungkinnya jadi sekarang tuh berpikir kayak jadi pintar itu ternyata tidak menunjukkan yang selalu baik gitu. Jadi gimana cara kita juga untuk terhadap teman kita, orang sekitar kita. Jadi gimana caranya agar kita tetap menyetarakan sama orang. Jadi harus butuh keseimbangan ya, mau itu dari guru kamu, teman-teman kamu, gitu ya. Jangan menyalahkan prestasi kamu karena emang begitu pun kehidupan mungkinnya masih penyeimbangan pertumbuhan kamu juga dengan teman-teman gitu. Karena butuh komunikasi, butuh juga ya keterbukaan antara sesama teman. Kamu hebat, kamu harus tetap semangat dan menurut aku itu luar biasa sih perjalanan kamu kayak selama ini. Dan sekarang kamu kelas Kelas 2 berarti kelas 11 kan? Betul. Jadi mungkin semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Dan kita cari cara untuk mungkin agak bukan dari sekolah kamu saja seperti ini mungkin ya, masih banyak sekolah-sekolah lain yang membutuhkan edukasi pengertian tentang pertemanan. Mungkin cukup ya dari kakak. Terima kasih kamu telah meluangkan waktunya untuk mengobrol bersama kami.